大齐皇朝，齐皇统治无边疆域，疆域内有6大王国为父，宗门附庸王国，王国附庸皇朝。至于皇。 Bab 166-170 The Great Blessing in tempat keluarga Namong menginap. Karena banyaknya pasukan yang mereka bawa, mereka memutuskan untuk menyewa seluruh penginapan saja. Peng, seorang pria parubaya membanting meja dan membentak, Yang Kongkun, kamu benar-benar kejam. Kamu pasti tidak akan membiarkan masalah berhenti jika kamu tidak memusnahkan keluarga Namongku. Jika itu masalahnya, bagaimana aku, Namong Tianlong, melepaskanmu dengan mudah. Namong Tianlong, pria parubaya ini adalah kepala keluarga dari keluarga Namong, Namong Tianling. Dia memang menyembunyikan dirinya di dalam pasukan keluarga Namong. Di depannya, Namong Tianhu dan junior nomor 1 keluarga Namong, Namong Wuming, duduk. Di belakang mereka, seorang wanita tampak lemah dengan mata penuh dendam duduk, dia adalah Namong Yu. Yuer, apakah kamu yakin itu adalah kata-kata yang dia ucapkan? Memikirkannya, Namong Tianlong merasa bingung, apa yang dia lakukan di sini. Ini terlalu membingungkan, ya, pasti tidak ada kesalahan. Setelah Yang Kongkun kembali ke mansion, hampir semua orang berdiskusi tentang mengapa dia memilih untuk menarik pasukannya. Semua orang di mansion mencoba menguraikan arti dari kata-kata, surga tinggi memiliki tidak ada beyond, Great Mountains tak terhitung kilometer. Ayah, apakah Anda tahu apa arti kata-kata itu? Orang itu memiliki seni bela diri yang luar biasa dan tidak akan ada banyak orang di Kekaisaran Bantalan Langit dengan kemampuan untuk membunuh saudara Le. Jadi, begitulah sangat mungkin baginya untuk menjadi. Namong Yu sangat bingung. Mengapa Namong Le menarik pasukannya setelah mendengar kata-kata itu? Mengapa ayahnya yang tak terkalahkan memiliki ekspresi yang aneh setelah mendengar kata-kata itu? Jangan bilang kata-kata itu mengandung kekuatan magis di dalamnya. Wajah Namong Tianlong sangat jelek. Pada saat itu, apakah Yang Kongkun mengumumkan bahwa dia adalah pembunuh leher? Ini adalah hal yang benar-benar membuat marah Namong Tianlong. Yang Kongkun, bukankah kamu terlalu kejam? Anda benar-benar menyatakan bahwa dia adalah pembunuh putra saya di depan beberapa ribu orang. Kemudian, Anda hanya membersihkan pantat Anda dan pergi. Bukankah kamu sedikit terlalu tercela? Karena Anda mengatakan sesuatu seperti itu, dunia akan menertawakan kami karena menjadi pengecut jika kami tidak menyelidiki masalah ini, bahkan tidak berani menyelidiki kematian putra saya sendiri. Jadi, meski orang itu bukan pembunuhnya, keluarga Namong kita masih harus menyelidikinya di permukaan. Tapi, dengan statusnya, apakah mudah untuk menyelidiki masalah ini? Jika kita benar-benar menyelidiki masalah ini, seluruh keluarga Namong kita mungkin akan hancur dalam prosesnya. Yang Kongkun, persetan dengan bajinganmu, sialan, ini adalah pertama kalinya Namong Yu menyaksikan ayahnya memarahi kata-kata kotor seperti itu tanpa mempedulikan citranya. Suaranya dipenuhi dengan kemarahan dan frustrasi yang tak terbatas. Bahkan jika kamu mengetahui tentang rencanaku dan membunuh putraku, itu tidak lebih dari sekedar rencanamu, dan aku dapat membiarkan masalah ini selesai setelah menagih hutangku denganmu. Tapi kamu, bajingan tua ini, sebenarnya ingin mendorong keluarga Namongku di ambang kematian. Entah itu kematianmu atau kematianku. Namong Tianlong menggertakkan giginya karena marah saat tatapan jahat yang gila bersinar di matanya. Awalnya, dia hanya ingin datang ke kerajaan Bantalan Langit untuk mencari penjelasan dari Yang Kongkun. Lagi pula, ini bukan waktunya bagi kedua keluarga mereka untuk melepaskan semua kepura-puraan. Hal-hal akan diselesaikan setelah dia memeras kekayaan dari Yang Kongkun. Adapun hutang darah putranya sendiri, dia perlahan akan menagihnya di masa depan. Namun, dia tidak pernah menyangka akan mendengar berita seperti itu pada hari pertamanya di sini di Sky Bearing City. Orang tua ini, Yang Kongkun, sebenarnya tidak memiliki sedikit pun rasa bersalah, dan ingin mengarahkan perhatian saya ke keluarga Ling. Jika itu hanya keluarga Ling, itu tidak masalah. Tapi orang ini hanya harus mendorongku untuk melawan Beyond Heavens. Sialan, bisakah keluarga Namong kita memprovokasi keberadaan seperti Beyond Heavens? Meskipun tidak banyak orang di Beyond Heavens, sembarang orang dari sekte itu akan dengan mudah membantai sebagian besar keluargaku. Apakah mereka masih bisa dianggap manusia? Mereka semua tidak berbeda dengan penuai kematian.
Mayat saudara laki-laki masih berada di gudang es keluarga Yang. Ayah, haruskah kita? Namong Yu bergumam saat pinggiran matanya memerah. Meskipun melihat suasana hati ayahnya yang buruk, dia tetap memutuskan untuk mengajukan pertanyaan. Lagi pula, kakaknya telah meninggal selama beberapa hari. Tidak hanya dia tidak kembali ke rumah, dia juga tidak dimakamkan untuk beristirahat. Saat Namong Tianlong mendengar permintaan itu, matanya juga menjadi redup, biarkan dia tinggal di sana lebih lama. Cuaca sekarang hangat dan pembusukan tubuhnya akan semakin cepat jika kita memindahkannya keluar dari gudang es. Itu tidak akan terjadi, jangan terlambat bagi kami untuk menerima Leer kembali ke keluarga setelah menyelesaikan masalah di sini. Pencuri tua yang itu tidak akan berani merusak tubuh Leer. Bagaimanapun, dia masih harus melindungi reputasinya. Tianhu, Namong Tianlong menatap adik laki-lakinya, ketika kamu mengunjungi Yang Kongkun besok, kamu pasti harus mencari penjelasan darinya. Pertama, keluarga yang pasti harus bertanggung jawab atas kematian Leer, dan seseorang harus menemaninya ke kuburan. Kedua, cucu perempuan Yang Kongkun sudah bertunangan dengan Leer, dan merupakan bagian dari keluarga Namong saya. Keluarga Namong kami secara alami akan memiliki aturan kami sendiri. Kami pasti harus membawanya kembali ke keluarga Namong bersama kami dan masalah ini tidak bisa didiskusikan. Ketiga, keluarga Namong kita akan mengambil alih semua bisnis yang dimiliki keluarga Yang di selatan. Mendengar kondisi keras yang diberikan Namong Tianlong, belum lagi Namong Yu, bahkan Namong Tianhu yang biasanya kejam pun mulutnya terbuka lebar karena shock. Saudaraku, bukankah ini sedikit tidak pantas? Dari kondisi ini, lelaki tua yang itu mungkin akan dapat menerima kondisi pertama. Lagi pula, dia hanya dapat menemukan beberapa pelayan atau penjaga yang hadir malam itu. Tapi untuk yang kedua dan syarat ketiga, Yang Kongkun pasti tidak akan menerimanya. Terutama syarat ketiga, itu hampir setengah dari aset keluarga Yang dan dia pasti tidak akan menyetujuinya. Salah, Namong Tianlong tersenyum licik, dalam keadaan normal, Yang Kongkun mungkin akan membuat keputusan seperti itu. Tapi sekarang semua kekuatan benua berkumpul di sini, keluarga Yang tidak boleh kehilangan kekuatannya. Selama Yang Kongkun setuju pada kondisi pertama dan kedua, hati orang-orang di keluarga Yang pasti akan goyah. Di saat-saat sulit seperti itu, hati yang goyah pasti akan menyebabkan kehancuran mereka. Jadi, Yang Kongkun lebih suka memulai perang dengan kita daripada menyetujui yang pertama dua syarat. Adapun syarat ketiga, dia tidak punya pilihan selain menyetujuinya. Motifku juga syarat ketiga, kakak bijak. Namong Tianhu mau tidak mau dipenuhi dengan kekaguman. Kakak laki-laki memang kakak laki-laki. Mungkin tidak mungkin bagi saya untuk mendapatkan ide seperti itu dalam hidup saya ini. Beritahu Yang Kongkun bahwa jika dia tidak setuju, keluarga Namong kita akan membuat persiapan untuk membangun hubungan dengan keluarga Ling, dan berperang dengan keluarga Yang mereka. Kita pasti akan memusnahkan keluarga Yang mereka. Namong Tianlong tersenyum licik. Dengan kekuatan keluarga Namong mereka, keluarga Ling mungkin akan senang jika mereka membantu melenyapkan keluarga Yang. Pada saat yang sama, Meng Lige berguling-guling di tempat tidurnya dengan gelisah. Matanya terbuka saat dia berbaring di tempat tidurnya, mendengarkan suara tetesan air hujan di luar jendela. Meng Lige sangat frustrasi. Menjadi kekuatan eksternal pertama yang memasuki kota Bantalan Langit, Meng Lige menikmati perlakuan terbaik setelah mereka menyerahkan pemberitahuan kunjungan resmi, dan mereka diatur untuk tinggal di Wisma Istana Kekaisaran. Meng Lige mengerti bahwa kerajaan Bantalan Langit memberikan wajah Wei Utara dan keluarga Yu mereka. Jika dia sendirian, tidak mungkin dia menerima perlakuan seperti itu. Sepanjang jalan, Meng Lige sangat frustrasi dan kecewa. Asistennya, Si Yitan, adalah pembantu terpercaya putra mahkota. Sementara Si Yitan adalah asistennya di permukaan, Si Yitan tampaknya berselisih dengannya sepanjang waktu, dengan niat halus untuk memata-matai dia. Meng Lige tidak punya pilihan selain waspada penuh. Memikirkan semua kejadian di masa lalu, Meng Lige menyadari bahwa dia mengetahui terlalu banyak rahasia yang seharusnya tidak dia ketahui. Sementara mereka semua dibocorkan kepadanya oleh putra mahkota sendiri, mustahil baginya untuk menjalani kehidupan tanpa beban setelah mengetahui rahasia-rahasia ini. Mendengarkan hujan, mata Meng Lige serius saat kata-kata, burung hilang, busur tersembunyi, muncul di benaknya. Sementara burung-burung belum pergi dan kebijaksanaannya belum digunakan, Wei Chengping jelas mulai mengkhawatirkannya. Terutama setelah melihat ekspresi ganas di wajah putra mahkota,
Meng Lige yakin bahwa putra mahkota yang biasanya berbudi luhur ini mungkin memiliki niat untuk membunuhnya. 1. Meng Lige tertawa pahit, saya tidak dapat membayangkan bahwa saya akan salah menilai dia dengan penglihatan saya yang tajam. Berpikir tentang kartu truf yang disiapkan Wei Chengping untuk berurusan dengan Yu Bingyan, Meng Lige yakin bahwa perlakuan yang sama akan menunggunya ketika dia kembali ke Wei Utara. Sambil menghela nafas panjang, Meng Lige menutup matanya dan memikirkan rencana untuk melarikan diri. Malam yang panjang ini akhirnya berlalu dan hujan sudah berhenti. Banjir di Sky Bearing City sudah setinggi 1 kaki tanpa ada tanda-tanda akan surut setiap saat. Parit di luar kota telah berubah menjadi sungai yang bergolak, dengan air yang keruh melonjak. Badai petir sekali dalam 100 tahun ini telah mengakibatkan semua orang dari Sky Bearing City mengurung diri di rumah, dan berusaha sebaik mungkin untuk menyingkirkan banjir. Di jalanan, selain air banjir yang keruh, tidak ada satu orang pun yang terlihat. Bahkan regu patroli ibu kota tidak muncul hari ini. Lagi pula, pasukan dari regu patroli juga manusia dan tidak ada yang akan menyalahkan mereka dalam skenario khusus seperti itu. Selain itu, mungkin mustahil bagi siapapun untuk melakukan kejahatan dalam cuaca seperti itu. Di Mansion Ling, air banjir sudah lebih atau kurang menetap. Banyak penjaga memegang pot kayu dan ember untuk menuangkan semua air di mansion. Di depan Mansion Ling, bahkan ada bendungan mini yang dibangun untuk mengalihkan semua air dari mansion mereka. 1. Ini berarti menyingkirkan sesuatu setelah menggunakannya. Mengenakan jubah putih murni, Ling Tian memegang seruling hijau giok dan duduk di kursi yang nyaman di dekat jendelanya. Senyum hangat terlihat di wajahnya saat dia mengenang kehidupan masa lalunya, di mana dia dan saudara-saudaranya pergi memancing di sungai kecil ketika mereka masih kecil. Mereka akan membangun bendungan lumpur kecil di hulu sungai dan satu lagi di hilir. Kemudian, beberapa dari mereka akan mengambil semua air di bagian tengah seperti monyet kecil yang bersemangat. Akhirnya, ikan-ikan itu akan terlihat memantul di air dangkal yang tersisa. Pada saat itu, Sue Er menger Ling Chao. Kemudian, senyum pahit terlihat di wajah Ling Tian karena pikirannya tampak begitu jauh darinya. Saat itu, mereka semua mungkin baru berusia sekitar 5 atau 6 tahun. Selain itu mungkin satu-satunya bagian dari ingatannya di mana mereka tidak berkelahi dan merencanakan satu sama lain. Sangat disayangkan bahwa hari-hari baik tidak dapat disimpan. Tanpa sadar, Ling Tian telah membawa seruling ke mulutnya dan nada merdu memenuhi ruangan. Seolah-olah nada itu berasal dari surga, dengan langit melayang dan awan melayang mengikuti melodi. Namun, nada surgawi tampaknya membawa serta rasa sakit abadi, bertahan hingga keabadian. Apakah ini arti sebenarnya dari pepatah, dunia abadi akan berakhir, tetapi kebencian ini tidak akan pernah pudar. Sementara melodi seruling terdengar lembut dan anggun, itu juga berani dan intens pada saat bersamaan. Selain itu, ada rasa pahit dan sedih yang dibawa di kedalaman melodi. Tiba-tiba, melodi yang sunyi ini sepertinya bergema di seluruh kediaman Ling. Setiap orang yang mendengarnya merasakan emosi aneh muncul di hati mereka, seolah-olah mereka telah menjadi tua, dengan santai menghabiskan sisa waktu mereka setelah menyaksikan manis, pahit, asam dan pedasnya kehidupan. Di belakang Ling Tian, Ling Chen berpakaian putih saat dia mengalami emosi melodi yang sunyi. Seluruh hatinya tenggelam dalam melodi, saat matanya dipenuhi air mata. Setelah keterkejutan dari malam sebelumnya, Xiao Yanshui sedang beristirahat di kamarnya. Tepat ketika dia mengangkat cangkir teh ke bibirnya, dia terpana oleh melodi seruling yang melayang ke telinganya. Dalam hidupnya, ini adalah pertama kalinya dia mendengar melodi seperti itu, begitu menyedihkan namun indah. Dia tidak pernah membayangkan bahwa akan ada musisi berbakat di keluarga Ling. Pada saat itu, semua orang di keluarga Ling menghentikan apa yang mereka lakukan dan sepenuhnya membenamkan diri ke dalam melodi yang indah. Tanpa terkecuali, masing-masing dari mereka merasa bahwa keindahan melodi ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka dengar sebelumnya dalam hidup mereka. Melodinya modern, dengan nada kuno, dan dipenuhi dengan emosi yang padat yang tanpa sadar menarik hati setiap orang untuk beresonansi dengannya. Melodi dari seruling bertahan di rumah Ling tanpa henti, karena Ling Tian juga merasa sangat sentimental di dalam hatinya. Ini adalah salah satu karya favorit Ling Tian dari kehidupan sebelumnya, A Smile Through Life. Memainkan karya ini lagi, hati Ling Tian dipenuhi dengan suasana hati yang tak terlukiskan. Dia merasa seolah-olah hatinya kosong dari cinta dan kebencian,
hanya diisi dengan rasa asam, pahit, melankolis, dan kerinduan yang mendalam akan seseorang yang memahaminya. Seolah-olah jiwanya direnggut dalam rasa sakit yang tak berujung. Sungai-sungai yang panjang dan air yang tak berujung, langit yang bangga akan dirinya sendiri. Sudah waktunya bagi mata seseorang untuk tercerahkan. Belum terlalu dini untuk mewartakan kebaikan dari hidup, biarlah generasi selanjutnya bertengkar tentang yang benar dan yang salah. Perahu kayu itu mengarungi sungai sambil menikmati pemandangan sekitar sambil tersenyum. Para remaja bergelut dengan emosi mereka, mengulangi proses itu berkali-kali. Utara Tenggara Barat ada terlalu banyak masalah di dunia, yang terbaik adalah melihat semua masalah ini dengan hati yang tenang. Siapa yang bisa menentukan kemenangan dan kekalahan dengan sekali pandang, urusan dunia yang cepat berlalu adalah yang paling sulit diprediksi. Musim semi, musim panas, musim gugur, musim dingin, pasang surut selalu berubah. Menyadari bahwa Anda terlalu perhitungan, Anda sudah tua. Mengapa tidak menikmati hidup sepenuhnya bersama? Ketakutan terbesar adalah kurangnya teman dekat. Catatan penulis, rekan-rekan, ini pasti lagu yang indah untuk dinikmati. Baik itu lirik atau melodi, ini pasti klasik. Satu, seolah-olah suara yang tak terdengar menyanyikan lirik di hati Ling Tian. Kenangan yang telah disegel muncul di hatinya lagi. Tanpa disadari, melodi seruling menjadi lebih lembut, seperti anak sungai yang mengalir di telapak tangannya. Urusan duniawi adalah satu-satunya perusahaannya saat dia mengeluarkan keluhan yang tidak tergesa-gesa dan diam. Setelah lagu selesai, Ling Tian merasa seolah terbangun dari mimpi. Baru kemudian dia menyadari bahwa wajahnya sudah benar-benar basah. Lagu itu telah memunculkan emosi yang tersembunyi jauh di dalam hatinya. Saat Ling Chen mendengar lagu itu, dia bisa mendengar emosi yang pekat di hati pria yang dicintainya. Berapa banyak orang di dunia ini yang akan memahami kesedihan di hatinya? Ling Chen tidak bisa menahan perasaan hatinya sakit, tapi dia tidak tahu bagaimana menghibur Ling Tian. Dia hanya bisa menyelam ke pelukannya untuk mencairkan hatinya yang beku dengan kehangatan dan kelembutannya. Bahkan jika tidak ada orang di dunia ini yang memahaminya, setidaknya dia akan ditemani oleh orang-orang yang dicintainya. Bangsawan muda, lagu apa ini? Benar-benar indah. Tapi itu juga benar-benar. Ling Chen seolah-olah tidak dapat menemukan kata yang tepat untuk mendeskripsikan lagu tersebut. Namun, kata-katanya mengejutkan Ling Tian. Apa yang salah denganku hari ini? Mengapa saya begitu terkenal hari ini? Lagu ini berjudul A Smile Through Life. Emosi yang sunyi dari lagu tersebut adalah karena rasa takut tidak menemukan seseorang dalam hidup yang mengerti kamu. Chener, bersamamu untuk menemaniku menjalani hidup, itu adalah keberuntunganku dari 3 kehidupan. Ling Tian kemudian berkata dengan santai, Chener, kamu tidak boleh mengatakan bahwa akulah yang mengacaukan bagian ini nanti. Jika tidak, kamu akan memiliki banyak saingan cinta yang muncul. Ingat, bagian ini dibawakan oleh kamu. Kamu adalah orang berbakat dipaksa untuk melayani celana sutra dan tidak ada yang mengerti kamu dalam hidupmu ini. Jadi, kamu menciptakan lagu ini. Haha, biarkan aku mengajarimu lagu ini nanti. Wajah Ling Chen memerah saat dia berpikir, jika bangsawan muda disebut celana sutra, siapa yang bisa disebut jenius di dunia ini? Lagu yang begitu indah, orang yang sangat berbakat. Bagi bangsawan muda yang memperlakukanku sebagai teman dadanya, itu adalah keberuntunganku dari 3 kehidupan. Pada saat yang sama, dia juga khawatir tentang berapa banyak wanita cantik yang akan menyukai bangsawan muda berbakat miliknya yang berbakat dalam seni bela diri dan sastra. Saat ini, dia hanya mengenakan mantel celana sutra luar. Tapi, emas pada akhirnya akan berkilau dan pedang terkenal pasti akan mengungkapkan kilaunya pada akhirnya. Saat bangsawan mudanya mengungkapkan bakat multifasetnya, siapa yang tahu berapa banyak wanita yang akan jatuh cinta padanya. Sekarang saya satu-satunya di sisi bangsawan muda, saya secara alami dapat menikmati semua kelembutan dan manisnya. Tapi bagaimana dengan masa depan? Bagaimana jika, melihat bagaimana ungkapan setengah bercanda membuat Ling Chen sangat khawatir, Ling Tian mau tidak mau merasa geli. Tiba-tiba, suasana hati yang tertekan di hatinya benar-benar hilang. Dia kemudian tidak bisa membantu tetapi mencubit hidungnya dengan ringan. Chener, apa yang kamu pikirkan? Apakah kamu mendengar instruksiku? Aku takut bangsawan muda itu akan dicuri. Karena linglung, dia mengatakan apapun yang ada di pikirannya saat dia mendengar pertanyaan Ling Tian. Dia baru menyadari kesalahannya setelah kata-kata itu keluar dari mulutnya dan wajahnya memerah.
Dia kemudian membenamkan kepalanya di pelukan Ling Tian saat dia mulai menghentakkan kaki dan merengek. Gadis ini, kamu benar-benar bisa membawakan lagu yang begitu indah. Syukurlah, celana sutra nomor 1 di ibu kota ini menyambarmu. Haha, kata Ling Tian setengah bercanda. Ling Chen mengangkat alisnya dan menatap Ling Tian dengan sepasang mata yang lembut. Tepat ketika dia hendak menjawab, keributan terdengar dari luar, sepertinya penggemarnya ada di sini. Ling Tian tertawa getir pada dirinya sendiri. Tindakan belaka yang dilakukan secara mendadak sebenarnya telah menciptakan begitu banyak masalah baginya. Namun, Ling Chen pastilah orang yang menghancurkan bagian itu. Mungkin, tidak ada yang akan percaya bahwa lagu yang begitu memesona dapat benar-benar dibawakan oleh bangsawan muda bercelana sutra yang terkenal ini. Mungkin hanya peri seperti Ling Chen yang bisa melakukan hal seperti itu. Orang pertama yang datang sebenarnya adalah Xiao Yansui. Dengan kecintaannya yang gila pada musik, dia benar-benar tenggelam dan tersesat dalam lagu yang menusuk jiwa. Jika dia tidak meminta ahli di depannya ini untuk memberinya 1 atau 2 petunjuk, bukankah itu akan menjadi penyesalan terbesar dalam hidupnya? Jadi, setelah akhirnya keluar dari jebakan lagu, Xiao Yansui berlari dengan penuh harap. Namun, siapa yang mengira bahwa orang pertama yang dia temui adalah wajah yang membuatnya jijik. Suasana hatinya benar-benar hancur. Berpikir tentang bagaimana lagu itu terdengar dari dekat sini, dia menekan rasa jijik di hatinya dan membungkuk dengan cemberut. Tuan Muda Ling, siapa yang meniup seruling sebelumnya? Meniup seruling? Apa meniup seruling? Oh, suara yang menjengkelkan itu. Ling Tian menguap, kedengarannya benar-benar seperti hantu yang menangis, mengganggu tidur cantikku. Sialan, kenapa kau meniup lagu celaka itu tanpa alasan yang jelas? Lihat, sekarang seseorang di sini untuk mencari masalah denganmu. Pergi dan pergilah, jelaskan sendiri masalahnya. Saat dia mengatakan itu, tangan kanannya, yang berada di belakang punggungnya, mengusap seruling dengan lembut dan terbang ke arah tangan Ling Chen dalam lintasan mistis. Kamu, beraninya kamu mengatakan itu. Wajah Xiao Yansui berubah. Dia terlalu vulgar tak tertahankan. Tepat ketika dia ingin berbalik untuk pergi, dia tidak bisa tidak memikirkan pria berpakaian hitam yang menyelamatkannya tadi malam. Dari sosok dan suara pria berpakaian hitam itu, dia seharusnya tidak terlalu tua. Melihat Ling Tian yang tampak mengantuk di depannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meratap di dalam hatinya, meskipun terlihat seperti manusia seutuhnya, mengapa dia tidak tahu bagaimana berbicara seperti itu. Mereka berdua sangat muda tetapi dengan sikap seperti itu. Perbedaan yang mencolok. Nona Xiao, lagu celaka itu dimainkan oleh pelayan ini. Aku telah mempermalukan telingamu dan aku meminta hukuman dari Nona. Kata Ling Chen dengan nada lembut, namun sombong. Karena bangsawan muda mengatakan bahwa akulah yang gagal, biarlah. Sebentar lagi, bangsawan muda akan mengajarkannya kepadaku dan akulah satu-satunya yang dapat menerima ajarannya kapan saja dan di mana saja. Oh, itu memang dibawakan oleh Nona Ling Chen. Hanya seseorang yang seanggun Nona Ling Chen yang dapat membawakan lagu yang begitu memesona. Yansui sangat mengagumimu di hatiku. Kenapa tidak? Xiao Yansui sudah memiliki kesan yang sangat baik dari Ling Chen. Bukan hanya karena ketampanannya, tetapi juga karena keanggunan yang dia pancarkan. Itu membuat Xiao Yansui merasa seolah-olah dia sedang melihat sepotong batu giok yang murni dan sedingin es. Ini membuat Xiao Yansui yang biasanya bangga merasa seolah-olah dia menemukan sahabat karib. Pada saat yang sama, dia juga merasa sangat menyesal karena Ling Chen begitu setia kepada Ling Tian. Jika bukan karena celana sutra ini, Xiao Yansui akan sangat bersedia berteman baik dengan Ling Chen. Saat dia mendengar lagu indah itu dimainkan oleh Ling Chen, dia tidak hanya menghela nafas tentang bagaimana Ling Chen tidak mendapatkan pujian yang pantas dia dapatkan atas bakatnya. Bagi seorang wanita berbakat untuk menjadi pelayan bagi seseorang seperti Ling Tian, itu benar-benar merupakan penghujatan terhadap harta surgawi, sangat menyedihkan. 1. Judul lagu ini adalah Tan Xiao Yiseng dan saya telah mencoba yang terbaik untuk menerjemahkan arti liriknya. Las Chen, bangsawan muda ini telah dibuat frustrasi oleh lagu celakamu dan aku merasa sangat mengantuk. Kembalilah dan bereskan tempat tidur, bangsawan muda ini ingin beristirahat sebentar. Percepat, Ling Tian menyela pada saat yang sangat tidak pantas ini. Xiao Yansui hampir marah sampai mati, lagu yang luar biasa dihina seperti itu. Sialan Ling Tian, aku. Sementara dia tega membuat keributan, dia saat ini berada di kediaman Ling,
dan Ling Chen memang milik Ling Tian. Pembantu, tidak peduli bagaimana dia memilih untuk memerintah pembantunya, sepertinya tidak benar baginya untuk mengatakan apapun. Nona Xiao, bangsawan mudaku memiliki beberapa instruksi untuk Ling Chen. Semoga Nona Xiao memaafkanku, kata Ling Chen sambil membungkuk. Meskipun ini adalah penghormatan dari seorang pelayan kepada tuannya, ada semburat keanggunan dan kebangsawanan di dalamnya. Bagaimana Xiao Yansui mau menyaksikan kecantikan seperti itu melakukan tugas seorang pelayan? Tak berdaya, dia hanya bisa menjawab, saudari Ling Chen tidak perlu bersikap sopan. Yansui bersalah karena melakukan kunjungan tak diundang dan akan mengambil cutiku. Aku harap aku akan memiliki kesempatan untuk mendengar melodi surgawi saudari lagi. Melihat sosok Xiao Yansui menghilang dari pintu masuk halaman, Ling Tian tertawa dan memasuki ruangan, seberapa dekat. Aku hampir membiarkan Xiao Yansui mengendalikanku. Ling Chen kemudian menjawab dengan senyum lembut, bangsawan muda, tidak masalah jika Nona Xiao tahu. Lagi pula, bukankah kepala keluarga Xiao sudah tahu tentang bagaimana Anda luar biasa? Mengapa perlu bertindak seperti ini? Ling Tian menjawab sambil tersenyum, itu berbeda. Sementara keluarga Ling dan Xiao tampak ramah di permukaan, kedua keluarga memiliki niat mereka sendiri. Mustahil untuk memprediksi bagaimana masa depan akan berubah. Sebenarnya, jika bukan karena fakta bahwa saya tidak memiliki cukup kekuatan di tangan saya dan memiliki kebutuhan yang besar untuk mengembangkan kekuatan saya tidak akan mau mengungkapkan kekuatan saya kepada orang tua itu. Dalam waktu yang sensitif, di mana semua berbagai kekuatan berada berkumpul di kota Bantalan Langit, Xiao Yansui pasti memiliki motif untuk datang. Bahkan jika dia mendengar tentang kemampuanku dari kakeknya, dia mungkin tidak mempercayainya. Tapi jika dia menyaksikannya sendiri dan mengetahui tentang urusanku, semua rencananya mungkin akan melawan keluarga Ling kita. Chener, apakah kamu ingin aku menyeret keluargaku ke dalam bahaya hanya karena hati seorang wanita? Ling Chen terkejut saat dia merengek, bangsawan muda, kamu jelas tahu bahwa ini bukan niatku. Ling Tian tertawa dan berkata dengan serius, untuk menggunakan semua otoritas di bawah langit dan ditemani wanita cantik di sekelilingnya adalah impian semua pria. Namun, ada urutan dari dua frasa ini. Hanya setelah memegang semua otoritas di bawah langit bisakah seseorang dikelilingi oleh wanita cantik? Hehehe, urutan ini pasti tidak tercampur. Ling Chen menjawab dengan, dan tampak seolah-olah sedang mempertimbangkan kata-kata Ling Tian. Ling Tian tertawa dan, duduk di sofa, Chener, apakah ada berita dari halaman keluarga Ling? Jika bangsawan muda tidak bertanya padaku, aku akan melupakannya. Ling Chen tersenyum. Namun, Ling Tian benar-benar mengabaikan kalimatnya itu. Ini benar-benar lelucon yang lengkap. Sejak Ling Chen mengikutinya 10 tahun yang lalu, dia tidak pernah melupakan apapun. Seolah-olah dia sedang melakukan trik sulap, beberapa lembar kertas muncul di tangannya. Membuka gulungan pertama, dia berkata, ini dari Ling Xi. Kami telah menangkap 327 burung pipit muda yang diminta oleh bangsawan muda, dan mereka sedang dalam perjalanan ke halaman keluarga Ling. Ling Tian kemudian memuji, tidak buruk, Ling Xi ini menjadi semakin cakap. Ketika dia kembali, bangsawan muda ini akan memberinya hadiah yang bagus. Mengapa Anda tidak menyampaikan karya pedang, yang telah dia lihat, ke dia? Ling Chen terkikik, jika Xi mendengar tentang ini, dia mungkin tidak akan bisa tidur selama beberapa hari ke depan. Kemudian, dia membuka secarik kertas lagi, karena hujan sekali dalam 100 tahun kemarin, beberapa pesta mungkin tertunda. Ini dari Lingba, para duta besar dari Han Barat akan tiba di kota Bantalan Langit pada siang hari paling lambat besok. Orang yang memimpin mereka adalah sosok nomor 2 keluarga Ximen, Ximen Buruo. Asistennya adalah Han Tihong dari keluarga Kekaisaran Han Barat. Mengikuti rombongan mereka adalah ahli nomor 1 dari keluarga Ximen, Ximen Wuhen. Mata Ling Tian menyipit saat dia menjawab dengan lembut, oh. Berita ini dari Ling Jiu. Orang-orang dari Zhao Timur harus tiba di sini besok sore. Yang bertanggung jawab adalah Dongfang Jinglei, saudara klan Kaisar Zhao Timur. Dia juga seorang jenderal di pasukan Zhao Timur, dan memiliki sepasang saudara kembar ahli di bawahnya, He Chulai dan He Chuku. Ling Tian kemudian tersenyum, He Chulai, He Chuku, nama kedua bersaudara ini memang menarik. Aku ingin tahu apakah mereka bisa dibandingkan dengan Sue Leng dan Sue Fei bersaudara dari keluarga Yu.
Ling Chen tertawa terbahak-bahak saat dia membayangkan adegan pertemuan kedua si kembar. Dia kemudian tidak bisa membantu tetapi berjongkok dari tawa. Ling Tian membuat resolusi di dalam hatinya untuk membuat mereka berempat duduk di meja yang sama saling berhadapan, sehingga dia dapat melihat perbedaan mereka. Ling Qi mengatakan bahwa orang-orang dari Kekaisaran Wu akan tiba di kota Bantalan Langit besok sore. Duta besar mereka adalah Beiming Qingtian dari keluarga Beiming. Mengikuti mereka adalah ahli dari keluarga Beiming, Beiming Kong. Ling Tian membuka matanya saat cahaya ilahi bersinar. Tidak ada orang biasa yang datang dari semua kekuatan yang berbeda. Kali ini, semuanya akan menarik. Kirim pesan ke mereka bertiga, kirimkan aku semua informasi mengenai Simen Bruo, Simen Wuhen, Dongfang Jinglei, Beiming Qingtian dan Beiming Kong. Ling Chen kemudian mengakui perintah itu. Ada berita dari paviliun pertama. Dari Ling Qi. Ling Tian tertegun sejenak. Kenapa dari Ling Qi? Bagaimana dengan Ling Jian? Ling Chen membuka gulungan kertas itu dan tersenyum. Surat Ling Qi adalah untuk menjelaskan masalah ini. Paviliun pertama menerima tugas untuk membunuh saudagar kaya di wilayah Yan, Zhang Deshuai. Karena Ling Jian merasa bosan, dia melakukan perjalanan sendiri. Ling Tian tertawa terbahak-bahak, terlihat tampan. Hahaha, setelah bertemu Ling Jian, dia mungkin tidak akan tampan lagi. Ling Tian tidak pernah mengkhawatirkan kemampuan Ling Jian. Dalam 5 tahun terakhir, Ling Jian tidak pernah mengecewakannya sebelumnya dan kali ini juga tidak terkecuali. Tapi mungkin bukan karena Ling Jian merasa bosan. Sepertinya waktu yang tepat bagi anak-anak kecil itu untuk membuat terobosan. Kata Ling Tian dengan kontemplasi. 2. Ling Chen juga terhibur dengan nama pedagang itu, tertawa terbahak-bahak. Ling Tian kemudian mulai mengerutkan kening. Wilayah Yan, itu di utara, kan? Wilayah Yan yang berbatasan dengan Wei Utara. Ling Chen memandang Ling Tian dengan tatapan ragu. Ya, itu adalah wilayah Yan. Dikatakan bahwa tuan tampan ini adalah tiran dari wilayah Yan. Dia akan menindas orang-orang di wilayah tersebut, melakukan segala macam kekejaman. Kali ini, dia ingin menikahi putri tunggal seorang saudagar kaya sebagai selirnya, dan misi ini dikeluarkan oleh keluarga mertua yang seharusnya menikahi wanita ini. Ling Tian menjawab dengan, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasakan perasaan mencekik yang tidak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Saat dia berdiri dan mondar-mandir di sekitar ruangan, dia merasa seolah-olah dia tidak bisa menahan perasaan frustrasi itu. Apakah ada berita dari keluarga Yu? Ling Tian tiba-tiba bertanya tanpa berpikir. Tidak ada. Sepertinya keluarga Yu tidak tertarik dengan masalah kota Bantalan Langit. Mereka mungkin tidak akan datang ke kota Bantalan Langit sama sekali. Ling Chen menjawab. Ling Tian mengerutkan kening saat sirene peringatan mulai berbunyi di kepalanya. Sambil mondar-mandir di ruangan lagi dia bertanya, sudah berapa lama Ling Jian pergi? Coba kulihat. Ling Chen membuka selembar kertas dari Ling Qi dan menjawab, Ling Jian pergi siang kemarin. Siang kemarin. Dengan jarak kurang dari 500 mil, Ling Jian seharusnya sudah selesai dengan kecepatannya. Mengapa tidak ada berita? Perasaan tidak menyenangkan di hati Ling Tian tumbuh saat dia merasakan jantungnya berdetak lebih kencang. Mungkin dia tertunda oleh hujan lebat. Seni bela diri Ling Jian meningkat baru-baru ini dan seorang tiran seharusnya tidak memberinya masalah. Kata Ling Chen dengan nada ragu. Melihat ekspresi Ling Tian, dia tidak bisa tidak khawatir tentang Ling Jian. Bagaimana mungkin hujan menghentikan Ling Jian? Ling Tian membantah penjelasan itu tanpa ragu. Ling Jian selalu langsung dan efisien dalam tindakannya, dan Ling Tian tahu bahwa Ling Jian tidak akan pernah menunda masalah. Untuk misi sederhana seperti itu, berapa banyak usaha yang dibutuhkan? Kirim perintah saya ke Ling Qi, segera laporkan berita apapun tentang Ling Jian kepada saya. Tepat ketika Ling Chen ingin pergi, Ling Tian menghentikannya dan berkata, beritahu Ling Qi bahwa dia harus memberiku laporan setiap jam apakah dia punya berita atau tidak. Dia tidak boleh menunda masalah ini. Melihat Ling Chen menjalankan perintahnya, Ling Tian duduk di kursi perlahan, merasakan suasana hatinya menjadi kacau. Ini adalah intuisi Ling Tian, selama intuisi ini muncul, sesuatu yang besar pasti akan terjadi. Ini dicoba dan diuji, tanpa keraguan sama sekali. Seiring berjalannya waktu, semua berita dari halaman keluarga Ling tetap sama, tidak ada berita tentang Ling Jian. 4 jam lagi berlalu. Pada saat ini, kegelisahan di hati Ling Tian tumbuh dan dia memutuskan untuk berhenti menunggu,
tetaplah di rumah dan aku akan pergi dan melihatnya. Sebelum Ling Chen bisa membalasnya, Ling Tian sudah terbang keluar. Sementara Xiao Yansui dapat menemukan orang yang meniup seruling, hasilnya benar-benar mengecewakan. Bagaimana dia bisa membiarkan masalah ini tetap seperti itu? Berdiri di halaman, alisnya berkerut lama sebelum dia menghela nafas panjang dan ingin berjalan kembali ke kamarnya. Dia bahkan tega membeli Ling Chen dari Ling Tian dengan harga tinggi. Tapi belum lagi apakah Ling Tian mau menjualnya atau tidak, bahkan jika dia bersedia menjualnya, itu akan menjadi penghinaan bagi ahli hebat seperti Ling Chen. Meskipun mencoba yang terbaik, dia tidak bisa membuat rencana. Tiba-tiba, suara kuda terdengar saat kuda hitam berlari keluar, berlari di kediaman Ling dengan kecepatan penuh. Dengan pandangan, Xiao Yansui melihat bahwa orang di atas kuda itu adalah seorang pemuda ramah tamah dengan alis seperti pedang dan jubah putih murni. Siapa lagi selain Ling Tian? Dia tidak bisa menahan cibiran di dalam hatinya, dia memang celana sutra. Dia benar-benar membiarkan kudanya berlari dengan kecepatan seperti itu di rumahnya sendiri. Menggerakkan bibirnya dengan jijik, dia ingin berbalik dan kembali ke kamarnya. Namun, dia tiba-tiba menyadari bahwa ada yang salah dengan ekspresi Ling Tian. Melihat wajahnya, dia melihat matanya yang dipenuhi kekhawatiran dan hatinya bergetar, sepasang mata ini sangat familiar. Di mana aku pernah melihatnya sebelumnya? Sebelum dia sempat memikirkannya, kuda hitam itu sudah terbang melewati sisinya. Di gerbang rumah Ling, bagaimana para penjaga berani menunda saat mereka melihat Ling Tian melaju kencang. Mereka dengan cepat mengelak ke samping saat kuda yang sehat itu terbang ke udara dan berlari keluar dari gerbang dengan suara cambuk kuda yang tajam. 1. Heculai, dan Hecuku, berarti dari mana kita harus datang dan kemana kita harus pergi. 2. Zhang Desuai dapat diucapkan sebagai Zhang Desuai, yang merupakan nama pedagang, dan Zhang Desuai, yang berarti tampan. Pada saat ini, Ling Jian bersembunyi di pohon raksasa dengan ketebalan gabungan 3 hingga 4 orang. Dia setidaknya 30 hingga 40 kaki di atas tanah, menunggu saat yang pasti untuk menyerang. Ini adalah pelajaran pertama dari seorang pembunuh, tunggu kesempatan terbaik. Di bawahnya ada sebuah desa kecil, dan wanita muda yang ingin dinikahi Zhang Desuai adalah putri seorang saudagar kaya. Setelah menerima misi beberapa hari yang lalu dan berita yang pasti kemarin, Ling Jian yang menganggur tiba-tiba memutuskan untuk mengambil tindakan secara pribadi untuk membunuh seorang tiran belaka. Tentu saja, ini karena Feng, Yun, Lei, Dian dan Qi telah menerima pelatihan khusus dari Ling Tian dan Ling Chen sebelum Ling Jian kembali. Mereka semua memiliki pemahaman dari pelatihan dan tiba-tiba tercerahkan. Terutama Ling Qi yang kecepatan peningkatannya bisa dikatakan secepat kilat. Pada saat ini, dia sudah berada di titik krusial dari tahap keempat Formula Naga Mengejutkan Ilahi, dengan peningkatannya bahkan lebih cepat daripada Ling Jian. Pencerahan tiba-tiba, sebagai seorang kultivator bela diri, Ling Jian sangat menyadari betapa jarangnya kesempatan ini bagi adik laki-lakinya. Jika mereka diganggu pada saat ini, mungkin saja mereka tidak akan pernah bisa melangkah lebih jauh seumur hidup mereka. Kondisi pencerahan yang tiba-tiba adalah kesempatan yang tidak bisa dicari. Keadaan seperti itu seperti seorang ilmuwan modern yang memiliki kilasan kebijaksanaan cemerlang, dengan sebuah ide muncul di benak seseorang. Jika kesempatan seperti itu terlewatkan, sangat mungkin baginya untuk kehilangan kesempatan penting itu. Saat ini, Feng, Yun, Lei, Dian, dan Qi berada dalam kondisi yang sangat istimewa. Saat mata mereka terbuka dan pikiran tercerahkan, kekuatan mereka akan membuat lompatan besar ke depan. Baik itu keterampilan bela diri mereka, kultivasi ki dalam atau ketajaman indera mereka, mereka pasti akan mengalami lompatan besar dalam semuanya. Saat ini, Ling Jian melindungi mereka semua seperti bayi kecil, bagaimana mungkin dia membiarkan misi sekecil itu mengganggu kultivasi mereka. Bangsawan muda memang bangsawan muda. Dia bukan seseorang yang bisa aku bandingkan. Jejak rasa hormat bisa dilihat di mata muram Ling Jian. Dalam beberapa tahun terakhir, Ling Jian selalu mendorong banyak dari mereka ke ambang kematian, tetapi tidak pernah melihat banyak peningkatan pada mereka. Namun, bangsawan mudanya hanya memberi mereka petunjuk selama beberapa hari dan masing-masing dari mereka tampak seolah-olah berada dalam kondisi pencerahan yang tiba-tiba. Saat Ling Jian dipenuhi dengan kekaguman pada bangsawan muda, dia juga tidak bisa menahan perasaan sedih. Sementara dia meletakkan fondasi yang kuat pada mereka dan mereka semua berada di ambang terobosan,
mereka pasti akan membutuhkan waktu yang lebih lama jika tidak ada yang membimbing mereka melalui fase penting ini. Memikirkan hal ini, Ling Jian tidak bisa menahan diri untuk tidak tersenyum. Apa yang saya pikirkan, bangsawan muda sama berpengetahuannya dengan para wali, kebijaksanaannya seperti lautan luas. Bagaimana saya bisa berharap untuk membandingkannya dengan dia? Untuk sesuatu yang akan saya perlukan beberapa tahun untuk diselesaikan, hanya pantas bagi bangsawan muda untuk menyelesaikannya dalam beberapa hari. Sekarang mereka berlima akan mengalami terobosan, Ling Jian merasa bahagia untuk mereka dari lubuk hatinya. Terobosan mereka akan menandakan peningkatan besar dalam kekuatan paviliun pertama. Setelah insiden keluarga Yu, Ling Jian sangat memahami bahwa kemampuannya saat ini jauh dari cukup. Sekarang saudara laki-lakinya memiliki kesempatan seperti itu, belum lagi misi yang tidak penting, dia tidak akan membiarkan apapun mengganggu kultivasi mereka, bahkan jika dia harus mempertaruhkan nyawanya. Setelah kekuatan mereka semua meningkat, saya pasti akan membawa mereka untuk melawan keluarga Yu itu. Sekte tersembunyi nomor 1, omong kosong. Ling Jian berpikir pada dirinya sendiri saat senyum kejam terlihat di wajahnya. Hujan sekali dalam 100 tahun dari semalam tidak menghalangi Ling Jian sedikitpun. Pelajaran kedua dari seorang asasin, jangan pernah terhalang oleh lingkungan atau perubahan situasi yang tiba-tiba. Ling Jian sudah tiba di sini pada tengah malam dan ingin langsung bergegas ke wilayah Yan untuk menyelesaikan tiran ini dengan satu pedang. Namun, hujan deras tiba-tiba menyebabkan air sungai naik tajam, menghancurkan jembatan kayu dari arus yang bergelombang. Jadi, dia tidak akan bisa menyeberangi sungai. Jika dia berkeliling sungai, dia pasti akan memakan waktu beberapa jam lagi. Tapi jika itu masalahnya, akan jauh lebih mudah baginya untuk menunggu mangsanya di sini. Urusan duniawi seperti permainan catur, tidak dapat diprediksi dan selalu berubah. Beberapa peristiwa besar lahir dari peristiwa yang tampaknya tidak penting ini. Dari kejauhan, suara drum dan musik terdengar semakin dekat. Zhang Deshuai akhirnya tiba. Aku hanya ingin tahu, seberapa tampan dia sebenarnya. Bisakah dia lebih ramah tamah daripada pembunuh ini di sini? Di bawah pengaruh Ling Tian, baik itu Ling Jian, Ling Qi atau yang lainnya, mereka sangat yakin bahwa mereka adalah orang yang paling tampan selain bangsawan muda mereka. Sebuah cahaya melintas di mata Ling Jian dan dia berpikir, aku tidak bisa diganggu apakah kamu tampan atau tidak. Mulai hari ini, kamu hanyalah tumpukan daging yang tidak berarti. Namamu harus diubah dari Zhang Deshuai ke Zhang Delan 1. Sekarang saat perpisahan sudah dekat, keluarga yang tidak terlalu jauh dari pohon mulai menangis dengan sedihnya. Nona muda mereka yang cantik akan dikirim ke mulut harimau, bagaimana mungkin keluarga mereka tidak diliputi depresi. Musik dan permainan drum mendekat dengan cepat, jelas menunjukkan betapa tidak sabarnya Zhang Deshuai. Beberapa saat kemudian, mereka telah memasuki desa dan suara gonggongan anjing yang gila bercampur dengan drum dan musik, terdengar sangat tidak harmonis. Dari jauh, Ling Jian sudah bisa melihat penampilan Tuan Zhang Deshuai itu dan dia tidak bisa menahan keinginan untuk mengeluarkan semburan rasa jijik. Yang jelek memang membuat lebih banyak kenakalan. Pria seperti dia, hitam seperti arang, gemuk seperti babi dan pendek seperti bola, benar-benar berani menyebut dirinya Zhang Deshuai. Bahkan kuda hitam yang dia tunggangi jauh lebih lembut darinya. Dengan penampilannya yang seperti pecundang, aku pasti akan membuatnya terlihat seperti pecundang nanti. Ling Jian tidak bisa tidak merasa kasihan pada majikannya. Jika dia telah melihat orang ini sebelumnya, hanya karena nama menjijikkan yang dimiliki orang ini, dia pasti akan memberi pelajaran yang baik kepada orang ini. Sementara kesalahan namanya terletak pada orang tuanya, dan kesalahan sosoknya terletak pada gen orang tuanya, kombinasi kedua faktor ini dalam satu orang membuatnya tampak sangat menjijikkan. Lebih dekat, bahkan lebih dekat. Selama Anda berjalan 50 kaki lagi, itu akan menjadi neraka bagi Anda. Melihat wajah menjijikkan itu, Ling Jian memegang gagang pedangnya. Yu Mantian merasa bahwa dia sangat beruntung hari ini. Hujan besar itu sebenarnya mulai berhenti secara bertahap setelah dia meninggalkan rumah keluarga Yu. Selain itu, cuacanya sangat bagus hari ini dan dia bahkan bertemu dengan peristiwa yang menggembirakan di sepanjang jalan. Ini adalah pertanda baik, meskipun pengantin pria ini tidak terlihat terlalu menyenangkan, dan dia terlihat seperti berusia lebih dari 50 tahun. Namun, ini masih merupakan kesempatan yang menggembirakan. Selanjutnya,
Dia bertemu mereka ketika dia baru saja memasuki perbatasan kerajaan Bantalan Langit. Yu Mantian sedang dalam suasana hati yang sangat menyenangkan karena orang yang tidak begitu tampan ini mengundangnya untuk menghadiri perjamuan. Catatan dari penulis, itu terutama karena orang ini terlalu populer di kalangan orang banyak. Tidak ada yang berani menghadiri pernikahannya sama sekali dan Tuan ketiga Yu ada di sana hanya untuk mengisi angka. Tuan ketiga Yu merasa agak senang di hatinya, memberikan restunya kepada pasangan baru ini di dalam hatinya. Mudah-mudahan, pengantin pria ini tidak mati karena kegembiraan saat mereka menyempurnakan pernikahan mereka. Awalnya, Tuan ketiga Yu agak tertekan karena percakapannya dengan kakak laki-lakinya kemarin malam. Di mata kakak laki-laki, baik kakak kedua dan aku sebenarnya tidak bisa dibandingkan dengan celana sutra muda itu. Ini tidak bisa dimaafkan, saat dia memikirkan kakak laki-lakinya yang berkata, kamu tidak boleh memanggilnya celana sutra. Jika dia celana sutra, kalian berdua bisa dianggap sebagai apa? Yu Menlo merasakan kemarahan di hatinya. Jika itu masalahnya, saya akan pergi dan memberikan pahlawan muda ini pukulan yang bagus agar kakak bisa melihatnya dengan baik. Jangan sampai Anda memandang rendah saya. Kita semua ahli terkemuka. Namun, peristiwa yang menggembirakan ini langsung mencerahkan suasana hati Yu Mantian yang kacau ini. Sepertinya hal-hal pasti akan berjalan sesuai keinginanku di Sky Bearing Empire kali ini. Langit mendukung saya, dengan hujan berhenti dan kesempatan yang menggembirakan di depan saya. Tepat ketika Yu Mantian hendak memberikan restunya kepada pengantin pria, dia tiba-tiba merasa ada sesuatu di tengah-tengahnya, karena rasa bahaya mulai menguasai dirinya. Bagi seorang fanatik seni bela diri seperti Yu Mantian yang telah melalui ribuan pertempuran, perasaan seperti itu sangat familiar baginya. Bisakah ada penyergapan di suatu tempat? Lebih jauh lagi, lawannya tampaknya adalah pembunuh yang cukup terampil. Tepat pada saat ini, si gendut besar telah berjalan ke sisi Yu Mantian di atas kudanya, tidak repot-repot melirik Yu Mantian sekalipun. Dia memiliki senyum tidak bermoral di wajahnya karena beberapa helai yang berkilauan sepertinya menggantung dari mulutnya. Itu sebenarnya air liur. Yu Mantian, yang ingin memberikan restunya, segera merasakan dorongan untuk muntah. Tiba-tiba, sesosok tubuh turun dari atas. Seperti pencahayaan, dengan pedang di tangannya mengeluarkan kilau yang cemerlang, melepaskan gelombang niat membunuh yang tak terkendali. Sasarannya adalah pengantin pria di atas kuda, Zhang Deshuai. Sebagai seorang pembunuh, terlepas dari apakah target Anda adalah ahli yang tak tertandingi atau orang biasa, seseorang harus memberikan segalanya dalam serangan pertama untuk membunuh dalam satu serangan. Dia tidak boleh memberi musuh kesempatan untuk mengatur napas. Ini adalah sesuatu yang selalu diingatkan oleh Ling Tian kepada Ling Jian. Terhadap semua yang dikatakan Ling Tian selalu mengikutinya tanpa syarat. Jadi, Ling Jian telah menggunakan semua yang dia miliki dalam serangan ini. Niat Ling Jian adalah untuk memenggal musuh dengan satu pedang dan segera meninggalkan tempat itu tanpa jejak. Jangan sampai dia menunda urusan penting bangsawan mudanya di ibu kota. Namun, keberuntungan Zhang Deshuai ini terlalu bagus. Yu Mantian tiba-tiba merasa seolah-olah ruang di sekelilingnya tampak benar-benar tersedot hingga kering saat sosok berpakaian hitam ini muncul. Semuanya telah terkumpul di pedang panjang itu. Seorang pembunuh kelas atas, seorang ahli terkemuka. Zhang Delan berarti dia terlihat sangat jelek. Seolah-olah bertindak berdasarkan naluri, Yu Mantian membalikkan dirinya. Pada saat yang sama, pedang dari pinggangnya memancarkan warna pelangi saat itu melesat ke arah ahli tiada taraf, pria berbaju hitam. Sementara pedang ini dilemparkan dengan tergesa-gesa, kekuatan di baliknya bukanlah bahan tertawaan. Orang tua ini akhirnya mendapat kesempatan untuk keluar dan bahkan memiliki kesempatan untuk menikmati acara yang menggembirakan. Dengan semua orang dalam suasana hati yang baik, bagaimana saya bisa membiarkan mempelai laki-laki terbunuh? Jika saya melakukannya, untuk apa saya melayani sebagai pengawas? Apakah ada yang bahkan mengundangnya untuk menjadi pengawas? Selain itu, Tuan ketiga Yu Mantian merasakan adrenalin, karena jurus pedang yang ditampilkan Ling Jian benar-benar di luar kebiasaan. Lawan seperti itu tidak mudah ditemukan kecuali melalui pertemuan kebetulan. Sementara keluarganya memiliki banyak ahli, tidak satupun dari mereka bersedia mempertaruhkan nyawa mereka, jadi bagaimana mungkin Yu Mantian melepaskan kesempatan ini? Dia bahkan punya alasan bagus untuk tidak melepaskannya. Hapus semua ketidakadilan di sepanjang jalanku. Hahaha, betapa pahlawannya aku.
Ego Yumantian tiba-tiba meningkat secara signifikan. Sayang sekali saudara laki-laki saya tidak ada di sini untuk melihat ini. Tersembunyi di balik topeng hitam, mata Ling Jian menyipit. Untuk berpikir bahwa lemak ini memiliki seseorang sekaliber seperti itu di sampingnya. Syukurlah dia tidak memanggil Ling Qi dan yang lainnya. Hanya berdasarkan gerakan pertama pedangnya, Ling Jian dapat melihat bahwa pria itu mengungguli dia dalam banyak hal. Jika Ling Qi dan yang lainnya ada di sini, mereka hanya akan menjadi domba kurban dan jatuh di bawah pedangnya. Jika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi pada bawahannya, dia dan bangsawan muda itu pasti akan mati karena patah hati. Pedang di tangan Ling Jian berputar, bertemu langsung dengan pedang masuk lainnya. Matanya tetap tanpa ekspresi, dan di dalam hatinya dia berpikir, apakah itu Zhang Desui yang gendut jelek atau seorang ahli, tidak ada bedanya. Baik itu orang biasa, ahli atau bahkan Buddha, mereka yang menentang saya adalah musuh saya. Nafsu untuk berperang melambung tinggi di dalam diri Yumantian, dan dia berteriak, senang bertemu, saat dia semakin meningkatkan kekuatan di balik pedangnya. Dentang, suara yang memekakkan telinga bergema saat kedua pedang itu bertemu. Kekuatan kekerasan dari kedua pedang menyebar ke seluruh lingkungan mereka, menyebabkan angin kencang bertiup kemana-mana. Mereka yang memimpin prosesi pengantin hanyalah orang biasa, jadi bagaimana mereka bisa menahan pukulan ini? Semuanya terlempar ke tumpukan, dan bahkan mempelai laki-laki Zhang Desui terlempar dari kudanya, memantul dari tanah seperti bola ketika dia mendarat. Serangkaian teriakan khawatir terdengar, entah itu kerabat mempelai pria atau kerabat mempelai wanita. Yumantian hanya merasakan semburan mati rasa menguasai tangannya, kekuatan yang sangat besar mendorongnya. Dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening sedikit, buru-buru mundur 3 langkah sebelum dia menstabilkan dirinya. Adapun Ling Jian, yang telah menyerang dari langit seperti meteor yang jatuh, dia terus-menerus berjungkir balik di udara 7-8 kali sebelum dia menghilangkan kekuatan Yumantian dan dengan lembut mendarat di tanah. Wajahnya sudah berubah pucat, luar biasa. Yumantian tertawa dengan berani. Sudah terlalu lama aku tidak bisa bertukar pedang sama dengan seseorang. Untuk benar-benar memiliki kekuatan yang mendekati tahap batu giok putih, fondasimu bagus, nak. Tolong sebutkan namamu, agar tuan ketiga ini tahu siapa dirimu. Ling Jian, bagaimanapun, tetap diam. Seolah-olah dia meremehkan berbicara, tubuhnya tiba-tiba melintas ke depan seperti hantu, menutupi jarak 800 kaki di antara mereka dalam sekejap mata. Kecepatannya sangat cepat sehingga gambar bayangan benar-benar muncul di belakangnya. Sementara penonton menatap dengan tercengang, pedang Ling Jian telah muncul di depan Yumantian, menghantamnya dari semua sudut seperti hujan deras. Seolah-olah dia tidak mendengar apa yang dikatakan Yumantian. Tuan ketiga, menggelikan. Selain menunjukkan rasa hormat kepada bangsawan muda saya, Ling Jian, bahkan tidak pernah memanggil siapapun dengan nama guru. Apa jenis Anda? Untuk memerintahkan saya untuk memanggil Anda Master. Katakan itu pada Raja Yama. 1. Ding 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 ding. Suara logam yang menghantam logam tanpa henti tampaknya telah dirantai menjadi aliran kebisingan yang terus-menerus. Yumantian dengan perhatian penuh, melawan setiap gerakan dengan tubuhnya berputar di sekitar tempat saat dia mengikuti pedang Ling Jian yang terus bergerak. Dia bahkan tidak mendapat kesempatan untuk marah atas kurangnya jawaban Ling Jian padanya. Di mata para penonton, Yumantian tampak seperti pemecah gelombang yang bertahan dengan kokoh melawan gelombang ganas, berdiri kokoh tanpa kelemahan. Di sekelilingnya ada bayangan hitam yang terus-menerus bergerak cepat, sekarang dekat kemudian jauh, sekarang kiri lalu kanan, tidak dapat diprediksi dan tidak dapat dilacak seperti penampakan. Bayangan samar melesat ke arah awan, naik setidaknya 40 kaki ke udara. Itu persis bayangan Ling Jian, dan di puncak dia membalik dirinya terbalik. Pedang menghadap ke tanah saat dia jatuh lurus ke bawah. Dalam perjalanan turun, pedang di tangan Ling Jian mengalami beberapa transformasi. Dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 3, 3 menjadi 9, pedang berlipat ganda dengan cepat memenuhi langit dan semuanya menunjuk ke arah yang sama. Pedang kemudian berputar lebih cepat dan lebih cepat, tampak seperti iblis berlengan 1000 saat mereka jatuh dari langit. Keterampilan pedang yang gila. Untuk berpikir bahwa keterampilan ajaib seperti itu ada di dunia ini. Itu adalah satu hal untuk memiliki energi internal yang baik, tetapi untuk benar-benar memiliki seperangkat keterampilan pedang seperti itu, sungguh menakutkan. Mata Yumantian berbinar dengan cahaya buas. Namun, dia tidak berani meremehkan lawannya.
Dengan hentakan kakinya, energi internal di tubuhnya dikumpulkan ke pedangnya, dan pada saat yang sama, teratai putih salju mekar di bawahnya. Ujung teratai setajam pedang dan terus berputar untuk menghadapi ancaman di atas. Suara logam yang terkompresi terhadap logam terdengar, seperti suara popcorn yang meletus saat mereka berdua melakukan kontak. Tetesan darah segar menetes perlahan ke tanah. Yumantian memiliki mata elang saat dia menatap lawan di depannya, napasnya berat. Jejak samar darah bisa terlihat di atas alisnya, dan lengan bajunya robek di bahu, dengan darah segar perlahan merembes keluar. Di sisi lain, tubuh kurus Lingjian berdiri tegak lurus bahkan saat aliran darah mengalir deras dari bahu kiri dan lengan kanannya. Matanya dingin, hampir sampai gila. Niat membunuh yang intens terpancar darinya. 3 konfrontasi berturut-turut. Lingjian sangat menyadari bahwa pria berjanggut lugas ini memiliki keterampilan bela diri yang jauh di atas miliknya. Bahkan, dia mungkin setara dengan bangsawan muda. Jika mereka melanjutkan perdebatan, selama cukup waktu berlalu, dia pasti akan dirugikan, dan berpotensi kehilangan nyawanya. Tidak, dalam situasinya saat ini, dia bahkan mungkin tidak mendapatkan kesempatan yang tepat untuk melarikan diri. Pria ini adalah ahli terkuat yang dia temui sejauh ini, musuh yang tidak bisa disingkirkan. Kecuali dia bisa mengabaikan hasil dari misinya dan segera kembali, dia tidak akan bisa menjamin hidupnya. Dia telah menyiapkan cara yang pasti untuk sukses dan tiba-tiba menyerang. Tapi untuk pertama kalinya, seseorang benar-benar berhasil menghalau semua serangannya, membuatnya mundur tanpa keuntungan. Meskipun pria itu berada pada posisi yang kurang menguntungkan di babak pertama, itu dapat diabaikan, dan tidak mempengaruhinya sedikit pun. Tak lama setelah itu, Lingjian memanfaatkan gerakan kaki yang indah yang telah diajarkan oleh bangsawan mudanya untuk meluncurkan serangan keduanya dengan cepat. Seperti sebelumnya, pria itu dirugikan, tetapi hasil akhirnya tetap sama. Jika bukan karena keterampilan gerakan cerdik dari bangsawan muda itu, Lingjian akan berakhir pada posisi yang kurang menguntungkan. Namun, di babak ketiga, keduanya memulai dengan pijakan yang sama. Kemudian, meskipun dia yang memulai serangan, dialah yang menderita luka yang lebih parah. Jadi, sebenarnya, dialah yang kalah dalam pertandingan. Selain itu, kemurnian dan volume energi internal pria itu jauh di atas miliknya. Dia hanya menggunakan beberapa gerakan licik untuk mendapatkan keuntungan kecil. Gerakannya dipertukarkan sedemikian rupa sehingga dia mengorbankan hidupnya untuk mendapatkan kemenangan, namun lawannya sebenarnya tidak memiliki niat untuk membunuh. Dia sepenuhnya memperlakukan duelnya sebagai kompetisi persahabatan, dan dari sini, perbedaan di antara mereka benar-benar terlihat. Lawan semacam ini jelas berada di luar jangkauannya. Bagaimana dia bisa melanjutkan pertempuran? Meski begitu, Lingjian tidak memiliki sedikit pun pemikiran untuk mundur. Nama, Paviliun Pertama, pasti tidak bisa dihancurkan di tangannya. Paviliun Pertama belum menghadapi tugas yang tidak bisa mereka selesaikan, mereka juga belum menghadapi target yang tidak bisa mereka bunuh. Bahkan jika pria di depannya setingkat lebih kuat darinya, mampu membungkamnya dalam sekejap, dia masih harus membungkam Zhang Desuai. Tidak ada ruang untuk kompromi. Kehidupan semua manusia ada di tanganku, angin dan hujan mengindahkan Paviliun Pertama. Ini adalah nama yang diberikan oleh bangsawan secara pribadi kepada mereka, Paviliun Pertama, dan artinya jelas. Untuk menjadi pembantu pribadi bangsawan muda dan juga saudara seperjuangannya, dia adalah pedangnya sekaligus kepala Paviliun Pertama. Lingjian merasakan darah mendidih di dalam dirinya, karena rasa bangga bisa dirasakan mengalir dari lubuk hatinya. Matanya yang awalnya tanpa ekspresi tiba-tiba berubah menjadi merah, dan gelombang niat. Membunuh yang tak berujung keluar dari dalam dirinya. Membunuh. Jeritan yang menghancurkan bumi terdengar. Ini adalah pertama kalinya Lingjian berbicara, dan hanya satu kata ini. Ini juga satu-satunya kata yang diucapkan Lingjian dalam 2 hari terakhir. Meskipun itu hanya sebuah kata, ini mewakili keinginan internalnya untuk bertarung. Menghadap pria bertopeng itu, Yumantian tiba-tiba merasakan jantungnya berdebar kencang. Keringat dingin yang menetes dari punggungnya sudah cukup untuk benar-benar membentuk aliran yang terus-menerus. Sungguh pembunuh yang menakutkan, niat membunuh yang menakutkan. Dalam 3 pertukaran ini, Yumantian telah merasakan kemungkinan kematian yang sangat nyata setidaknya 8 kali berbeda. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa setelah serangkaian konfrontasi,
Yumantian telah menentukan bahwa lawannya hanya dari tahap batu giok putih yang lebih rendah, setidaknya 2 tingkat di bawahnya. Dia sendiri berkultivasi Xiantian, di puncak tahap batu giok emas yang lebih rendah. Berdasarkan perhitungan keluarga Yu, ini membuatnya 3 tingkat lebih tinggi dari lawannya. Selain itu, dia yakin bahwa mereka yang mengungguli dia di dunia dapat dihitung dengan kedua tangannya. Namun, pria berjubah hitam di hadapannya ini, tanpa budidaya alam Xiantian serta berada di tahap batu giok putih yang lebih rendah, sebenarnya bisa menggunakan keterampilan gerakannya yang eksentrik, permainan pedang yang kejam, dan niat membunuh yang mengepul untuk menutupi perbedaan antara kultivasi mereka. Pemikiran bahwa pembunuh ini benar-benar mampu melawannya sungguh tak terbayangkan. Yumantian sepenuhnya percaya bahwa jika dia membuat satu kesalahan, itu akan cukup untuk mencegahnya melihat matahari terbenam lagi. 1. Dewa Kematian Buddhis dan Hakim Orang Mati.